Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini kita balik lagi ke video sederhana aku. Ini aku tag video itu sekitar jam 8 pagi. Semalam itu tetangga aku main ke rumah dan aku itu ditawarin sayuran. Jadi kalau mau nyayur labu siam aku disuruh ambil di samping rumah. Kirain aku tanaman labu siamnya itu udah pada mati. Soalnya kan ini musim kemarau, aku juga udah lama nggak minta labu siam. Nggak taunya sama pemilik kebun itu batang labu siamnya disiramin. Jadi sebagian ada yang mati, sebagian juga ada yang masih hidup. Tapi sayang banget teman-teman, ini buah labu siamnya itu nggak terlalu banyak. Apalagi di sini buah labu siamnya itu juga udah pada layu. Nah, sebagian batang labu siamnya itu merambat di pohon cengkeh. Jadi tadi itu ayah Kila harus manjat dulu. Soalnya kalau mau panen pakai gala itu galanya terlalu pendek teman-teman. Nah, setelah sampai di rumah, tadi Dedek Akila aku serahin ke ayah. Karena di sini aku mau lanjut masak untuk sarapan nanti. Jadi ini aku lagi ngulek bumbu untuk bikin tahu goreng. Untuk bumbunya sendiri simple aja. Ini aku cuma pakai bawang putih, garam. Nah, kalau bumbunya udah halus, ini tahunya kita ulek sekalian. Jadi ayah Kila itu paling seneng banget sama bergedel tahu. Kalau tahunya digoreng biasa itu ayah Kila kurang terlalu suka. Nah, ini tahunya udah halus, jadi langsung aja kita pindahin ke wadah. Sebenarnya lebih enak kalau kita itu pakai tahu putih. Tapi karena di tempat aku itu jarang banget ada yang jual tahu putih. Jadi setiap mau bikin bergedel tahu, aku tuh selalu pakai tahu mateng. Gak lupa di sini aku tambahin 1 butir telur. Tambahkan juga ini penyedap rasa. Seharusnya ini tuh kita pakai 2 atau 3 butir telur ya teman-teman. Karena kan tahunya banyak banget. Tapi karena aku tuh cuma punya 1 butir dan males banget mau ke warung. Jadi ya udah nggak apa-apa kita pakai 1 butir aja. Setelah itu lanjut lagi, ini aku tambahkan Royco. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, sebelumnya tadi itu aku udah panaskan minyak. Karena minyaknya udah panas, jadi langsung aja ini tahunya kita goreng. Untuk nyeteknya ini tuh bebas, jadi ini aku menggunakan sendok. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan kering seperti ini. Kalau udah matang, jadi langsung aja kita angkat. Nah, ini labu siam yang kita cari tadi. Ini dapat beberapa buah. Oh ya, teman-teman kalau mau nanam labu siam itu dari buahnya ini ya. Ini nah, ini kan udah tua, jadi ini kita letakin aja di tanah. Pokoknya di sekitar sini ketutup sama tanah. Nanti ini bisa tumbuh. Ada juga yang udah tumbuh tunas. Nah, ini udah tumbuh tunas kecil ya teman-teman. Ini langsung aja kita letakin di tanah. Nanti tunas ini tuh bakalan tumbuh besar. Kita tutup segini, bawah sini. Kalau enggak ya sampai sini, ini tunasnya itu diliatin jangan ketutup tanah. Kalau ketutup tanah semua nanti ini bisa mati. Kalau misalnya mau kita tanam. Ini aku mau masak berapa ya? 1, 2, 3. Ini labu siam 2 menyatu jadi 1 seperti ini. Sarung tangan plastik. Karena kalau kena getahnya ini kan tangan kita jadi ini ya, kaku. Pisau ini tuh tajam banget loh walaupun warnanya seperti ini. Ini kemarin tangannya aja sampai kena. Pisau kampung ini namanya. Pisau jadul zaman dulu. Nah, selesai kita kupasin semua. Lanjut lagi untuk labu siamnya ini kita pasah aja. Setelah itu ini tinggal kita uleni. Di sini aku nggak menggunakan garam karena tangan aku tuh masih luka. Kalau kena garam pasti bakalan pedih banget. Selesai kita uleni, lanjut lagi ini labu siamnya kita cuci. Ini kita cuci sambil kita uleni lagi. Jadi supaya getahnya itu benar-benar hilang. Nah, ini kita cuci sampai 3 atau 4 kali. Karena udah bersih, jadi ini aku pindah
pindahin ke wadah lain. Setelah itu lanjut lagi aku mau bikin bumbunya. Jadi labu siamnya ini mau aku tumis. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang putih, bawang merah sama kemiri. Oh ya, di sini aku tuh kalau masak nggak ketinggalan sama kemiri. Kalau masak santan atau tumisan itu emang lebih enak kalau kita kasih kemiri. Menurut aku masakannya itu jadi lebih gurih. Nah, karena bumbunya udah halus, ini langsung aja kita tumis. Di sini aku tambahin juga irisan cabai merah. Tambahkan 2 lembar daun salam. Ini kita masak sampai bumbunya itu mateng. Lanjut lagi, ini aku tambahkan gula pasir. Setelah itu aku tambahkan penyedap rasa. Kalau bumbunya udah mateng, ini labu siamnya kita masukin. Ini aku oseng-oseng sampai tercampur sama bumbu. Aku tambahin royco secukupnya. Dan yang terakhir ini aku tambahkan kecap manis. Biasanya aku tuh kalau numis labu siam nggak perlu mateng banget. Karena kalau terlalu mateng itu pasti bakalan lembek. Nah, selesai masak, di sini aku mau ngejemur bawang putih sama bawang merah. Ini tuh dari aku beli di warung beberapa minggu yang lalu. Jadi aku tuh sampai lupa nggak dikeluarin dari plastik. Makanya ini bawang putih sama bawang merah aku itu sebagian pada busuk. Selesai masak, aku lanjut mau beres-beres. Di sini bisa teman-teman lihat kondisi ruang tamu aku itu berantakan banget. Dalam sehari aja, ini aku bisa beresin ruang tamu itu 3-4 kali. Karena kalau Dede Akila itu lagi bermain, ini semua mainannya itu kita keluarin. Ini tuh mainannya campur-campur ya teman-teman. Ada cangkir, ada ada bekas botol air mineral. Karena Dede Akila itu emang suka bosen sama mainannya. Biasanya yang sering dipakai untuk mainan itu ya perabotan dapur. Ini semua barang-barang yang berserakan di lantai itu kita beresin. Mainannya Dede Akila kita pinggirin dulu. Untuk kasur lantainya ini mau aku kebutin dan juga aku jemur di luar. Karena tikar ini tuh nggak kita pakai. Jadi tikarnya kita simpan aja di kamar sebelah. Ini kamar kecil itu kita jadikan gudang teman-teman. Karena aku tuh nggak mau kalau perabotan yang nggak kita pakai itu berserakan di mana-mana. Jadi lebih baik kita simpan di dalam ruangan. Nanti kalau mau kita pakai tinggal diambil lagi. Setelah itu ini tinggal kita sapu-sapu. Di sini aku itu jarang banget ngepel apalagi untuk sekarang. Karena air di tempat aku itu susah banget. Jadi udah sekitar 5 harian ini air itu nggak ngalir. Kadang kalau sore itu aku suka main di rumah mama aku, sekalian aku mandi di sana. Selesai beberes di bagian ruang tamu. Di sini aku masih lanjut lagi beberes di bagian dapur. Untuk saat ini aku itu belum bikin meja. Jadi ini tuh tempat bubuk kopi dan juga gula itu masih di bawah. Nggak tahu kapan nanti mungkin aku mau bikin meja. Soalnya kalau ngelihat barang-barang berserakan di lantai itu emang nggak enak banget. Ini semua perabotan yang kotor itu aku kumpulin jadi satu. Aduh, nggak tahu kapan ini aku bisa nyuci perabotan aku. Apalagi aku tuh kalau habis masak, biasanya hampir semua perabotan itu pada kotor semua. Ini mau aku lap-lap lantainya soalnya kemarin itu kena minyak. Ternyata pakai karpet seperti ini kalau lantainya kena minyak itu nggak enak banget. Jadi di kaki itu serasa lengket teman-teman. Padahal udah dipel pun menurut aku rasanya tetap lengket. Kira-kira ngepelnya itu pakai apa ya teman-teman? Pakai sabun atau pakai apa? Jadi supaya bisa keset gitu karpetnya. Soalnya kalau nginjak lantai terus lantainya lengket itu serasa risih gitu di kaki. Yang terakhir di sini aku tinggal sapu-sapu. Oh ya, di sini aku sampai lupa kalau meja kompor aku dan kompornya itu belum aku bersihin. Jadi nyapunya itu aku stop dulu. Di sini aku masih lanjut untuk beresin meja kompor dan juga kompornya. Banyak banget yang bilang kalau meja kompor aku ini tuh ketinggian. Ya bener banget apa yang dibilang teman-teman. Ini tuh yang paling susah kalau lagi masak air. Apalagi kalau kita itu pakai panci yang besar, bahkan tingginya itu terkadang melebihi aku. Nah, selesai kita lap di bagian kompor. Di sini aku melanjutkan nyapu yang aku tunda tadi. Setelah nyapu di bagian dalam, ini aku lanjut lagi nyapu di bagian teras belakang. Ini adalah spot terbaik untuk aku dan Ayah Kila.
Ya walaupun kelihatannya itu kotor dan juga nggak rapi. Jadi kalau siang hari aku sama Ayah Kila itu suka nongkrong-nongkrong di sini. Karena di sini tuh sekalian tempat sinyal ya teman-teman. Jadi di bagian pojokan itu kan ada HP. Itu kalau HP-nya kita geser sedikit aja sinyalnya udah hilang. Biasanya kalau malam Dede Akila udah tidur, aku sama Ayah Kila itu suka ngobrol-ngobrol di belakang sini. Ya walaupun kita itu kadang cerita ngalor ngidul nggak jelas. Habis beberes ini perut aku itu lapar banget. Di sini aku sarapan itu sekitar jam setengah 12 siang. Selesai makan tadinya itu aku pengen tidur siang karena kan capek banget. Baru aja ngeletakin kepala di bantal, ini anak aku udah bangun. Apa? Kila? Loh, jatuh. Jatuh. Kila. Bibirnya kok kayak gitu sih? Jelek. 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 Gatel ya? Giginya mau tumbuh. Iya. Hah? Apa? Loh. Bisa uon nggak? Belum bisa? Belum bisa uon? Iya. Mana burungnya? Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video aku. Pokoknya jangan lupa ikutin terus video aku di kegiatan selanjutnya.